saatnya untuk melanjutkan ke destinasi berikutnya. Untuk diresmikan untuk yang versi yang ini tuh kalau nggak salah 2019, tapi sebelumnya udah pernah ada. Kita mau nyoba snorkeling di pantai Pasir Putih. Hai, selamat pagi teman Bi. Sekarang saya posisi masih di Cisaat di rumahnya Kang Deddy. Jadi semalam saya istirahat di sini. Ini tempatnya asik banget. Ini memang biasa dijadikan sebagai base campnya para backpacker. Nah, sekarang udah di jam 7 lebih 15 menit. Jadi udah siap-siap mau berangkat, mau melanjutkan perjalanan. Kemarin saya ada sempat bilang kalau destinasi selanjutnya itu saya mau ke Curug Cikaso. Cuma karena semalam kita cek-cek cari info kalau ternyata Curug Cikasonya itu masih kering karena belum masuk musim hujan. Jadi sepertinya kita bakal ada perubahan rute. Saya mau langsung ke Ciletuh. Walaupun sebenarnya dari awal saya memang udah ngeplan bakal ke Ciletuh juga. Cuman karena Cikasonya lagi kering, jadi Cikasonya kita skip. Kita langsung ke Ciletuh. So, gimana perjalanan saya untuk menuju ke Ciletuh? Tetap ikutin ya. Aku izin pamit dulu ya. Semoga lancar di perjalanan. Terima kasih sudah memberikan tumpangan, sudah membolehkan saya nginep di sini. Menampung air. Memang air. Saya pamit ya. Oke, yuk, mangga. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Selamat explore. Oke. Sukabumi. Sampai ketemu lagi ya. Yuk. Dadah. Ojeknya sudah sampai. Dadah. Ayo, dadah, dadah. Guys, kita udah sampai di terminal Kota Sukabumi. Barusan dari Cisaat ke sini pakai ojek online itu di aplikasi 18.000. Lumayan cepet. Mungkin ya sekitar 10 menitan. Ini kondisi terminalnya kelihatan cukup lengang, agak sepi. Nggak sesibuk terminal di kota besar ya. Dan ternyata saya salah masuk. Jadi untuk bis yang keberangkatan ke Pelabuhan Ratu itu nggak di sini, nggak masuk dari terminal ini. Jadi di seberang katanya, di sampingnya kantor imigrasi atau di belakangnya gitu. Jadi sekarang kita akan coba menuju ke sana. Oke. Ini saya baru pertama kali masuk terminal Kota Sukabumi. Sekarang kita udah ada di bis nih yang menuju ke Pelabuhan Ratu, bis MGI atau MGI. Ini salah satu bis favoritnya orang Sukabumi. Dari sini ke pelabuhan itu ongkosnya 45.000 dan ini tipe bisnya itu bis yang kecil, yang seatnya itu ada sekitar 28 apa 30 seat. Karena menyesuaikan mungkin penumpangnya juga jarang banyak gitu ya. Jadi pakai bis yang kecil. Estimasi dari sini ke Pelabuhan Ratu sekitar 2-3 jam. Kalau lancar bisa sampai ya. Oke.
Nah, sekarang kita udah sampai di pertigaan Bagbagan. Jadi kita datang dari arah Sukabumi dari sebelah sini dan jalan yang lurus ke sana ke arah Pelabuhan Ratu. Sementara yang belok ke sebelah kiri ini yang ke arah Ciletuh. Nah, sekarang tuh saya mau rehat dulu di sini karena sebenarnya saya udah janjian sama temen yang bakal nemenin atau yang ngajak saya untuk mengeksplor Ciletuh. Jadi rencananya besok kita mau lihat lumba-lumba. Semoga pas lagi ada ya. Kita udah nyejian, dia masih dalam perjalanan dari Sukabumi. Dan berhubung sekarang tuh hari Jumat, sekarang udah hampir tepat di jam 11 siang. Jadi kayaknya sambil nunggu kita sambil Jumatan dulu di sini. Kita agak jalan ke sebelah sini kali ya, yang ke arah Geopark Ciletuh. Nah, kita jalan sekitar 50 meter ke arah Ciletuh. Kita akan ketemu dengan jembatan kuning Bagbagan Pelabuhan Ratu yang merupakan jembatan yang cukup bersejarah dengan nilai arsitektur dan historis yang sangat tinggi. Jadi jembatan ini tuh dibangun atau setidaknya diresmikan pada tahun 1923 oleh Belanda pada masa itu. Tapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan banget karena nggak dirawat. Padahal masyarakat sekitar sangat berharap kalau pemerintah untuk bisa memperbaikinya, setidaknya bisa dijadikan sebagai lokasi wisata sejarah. Ya, semoga ada perhatiannya. Omong-omong, jadi jembatan ini tuh panjangnya 117 meter dengan tinggi 17,7 meter dan lebarnya 3,9. Mungkin bisa dibilang salah satu jembatan gantung pertama di Indonesia, walaupun bukan real yang pertama ya, tapi bisa dibilang salah satu jembatan gantung pertama, katanya sih gitu dari artikel yang saya baca. Akhirnya setelah sekian purnama, kita ketemu lagi guys. Nih, kenalin, namanya Kang Desol. Halo. Yang punya Sukabumi. Jadi hari ini kita mau ikut Kang Desol untuk nengokin lumba-lumba katanya ya. Iya, iya. Mudah-mudahan besok kita Siap. berlayar menjemput lumba-lumba. Jadi kita perjalanan gimana sekarang ke sana? Naik ojek aja gitu. Pakai motor ini aja. Masih ada satu karir. Mana coba lihat tagernya. Oke. Kemarin mah Bang Purba ya. Bang Purba nya. Dan masih baru kirim. Lagi istirahat dulu, mau makan siang, soalnya udah lewat jam makan siang.
Oke, selamat sore teman Bi. Sekarang pukul 17 lebih 3 menit. Kita udah sampai di Pantai Cikadal, Desa Mandrajaya. Jadi rencananya malam ini kita akan bermalam di sini. Mau ngecamp, diriin tenda. Dan besok pagi, ya sesuai dengan tujuan utama kita, mau berburu lumba-lumba, semoga ada rezeki, semoga kita dapat. Tapi ya itu kan fenomena alam, kita nggak bisa janjiin. Ya kalau kita lagi beruntung ya mudah-mudahan dapat, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Ini pantainya cukup bagus nih. Ombaknya tenang. Nanti paling kita diriin tenda daerah sana. Selamat malam teman-teman. Kita udah selesai pasang tenda, jadi sekarang kita mau sarapan. Untuk makan malam ini kita udah lapar banget. Tadi kita makannya berapa sih? Jam 1 atau setengah 2 gitu. Sekarang udah hampir jam 7. Udah lapar. Yuk kita masak yuk, bantuin mereka. Ada Pak. Selamat pagi teman Bi. Sekarang jam 6 lebih 20, kita lagi prepare. Sebentar lagi kita mau melaut dalam misi pencarian untuk menemukan sang lumba-lumba. Kita berharap banget semoga kita bisa bertemu. Kita minta doanya dari kalian ya. Ini kita lagi persiapan dulu, pakai sunscreen biar kulitnya nggak terlalu kebakar. Karena nanti bakal lumayan lama ya di tengah laut. Kita ngambil pagi karena memang si lumba-lumba ini keluarnya itu antara jam 7 sampai jam 8 sampai jam 9. Ya, semoga kita dapat rezeki ya. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat wayaki ya. Gimana, udah siap untuk explore hari ini? Selamat pagi, selamat. Siap. Kita optimis ya. Pagi. Optimis dapat lumba-lumba. Amin. Kita optimis boleh, tapi ngotot jangan ya. Sedikasihnya sama Allah aja. ya, betul. Ini perahunya by the way udah ready ya, udah sebelah sana. Ya, kita semua doa di sana lagi. Yuk, kita berdoa di sana. Bismillah. Oke teman Bi, izin ya saya memperkenalkan beberapa teman baru dari Sukabumi yang akan menemani kita dalam petualangan ini. Selain Kang Desol atau Kang Dede yang tentunya sudah saya kenal sejak lama dari sekitar tahun 2016-an. Nah, sesuai dengan misi kita kali ini, kita akan mencoba mencari lumba-lumba di sekitar Pantai Ciletuh, Sukabumi. Mungkin beberapa dari kalian akan merasa sedikit ragu. Memangnya ada Kang lumba-lumba di Ciletuh?
Mengingat lumba-lumba sendiri kan biasanya hidup di perairan yang jernih, sedangkan pantai di wilayah Ciletuh seringkali tampak keruh karena adanya beberapa muara sungai. Namun perlu dicatat ya, pantai di Ciletuh memang terkesan keruh hanya di area sekitar bibir pantai, dengan jarak sekitar 50-200 meter. Begitu melewati jarak tersebut, airnya mulai jernih kok, sama seperti perairan laut pada umumnya. Jadi peluang migrasi lumba-lumba masih sangat mungkin terjadi di sini. Dan alasan kita penasaran mencari lumba-lumba ini juga bukan tanpa dasar. Kang Dede sendiri sudah pernah melihat dan bahkan mengabadikan momen ketika lumba-lumba melintas di sekitar pantai ini sebanyak 2 kali. Dan videonya cukup viral di sosial media di Sukabumi dan sekitarnya. Hal ini yang membuat kita tertarik untuk mencoba mencari dan melihatnya secara langsung. Tapi perlu diingat ya, bahwa kemunculan lumba-lumba ini ibarat fenomena alam yang tak bisa diprediksi. Kita tidak bisa memastikan apakah mereka akan muncul saat ini atau tidak. Harapan kita sih tentunya sangat besar untuk bisa bertemu mereka. Jadi, ayo kita lanjutkan pencarian ini. Semoga keberuntungan berpihak pada kita. Amin. Aduh, gimana nih teman Bi? Kita keliling udah hampir 2 jam loh, tapi si lumba-lumba belum muncul juga. Tadi sih kita udah sempet ngeliat salah satu tanda-tanda, yaitu ada burung yang terbang rendah di atas air. Jadi menurut bapak yang bawa perahu, tanda ini seringkali menunjukkan adanya lumba-lumba di sekitar. Burung laut dan lumba-lumba memang punya hubungan simbiosis saat mencari makan. Ketika lumba-lumba berburu ikan di dekat permukaan, mereka secara tidak langsung menggiring ikan-ikan kecil ke atas. Ini membuat ikan-ikan tersebut lebih mudah dijangkau oleh burung laut yang mencari makan di area itu. Burung laut biasanya memanfaatkan peluang ini dan akan terbang rendah, bahkan berkerumun di atas area yang sama. Jadi kalau ada burung yang terbang rendah atau bergerak mengikuti arah tertentu di atas air, itu bisa jadi salah satu tanda ada lumba-lumba atau mungkin predator laut lainnya yang sedang berburu di bawah. Ya, tentu saja tanda ini tidak selalu mutlak ya. Lumba-lumba tidak selamanya muncul di satu area. Kehadiran mereka dipengaruhi oleh pola migrasi dan faktor lingkungan yang mendukung kebutuhan hidup mereka, seperti suhu air, ketersediaan makanan, dan keamanan. Inilah yang membuat lumba-lumba memiliki pola migrasi musiman, atau setidaknya pergerakan mereka teratur menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang terus berubah. Pergerakan ini memungkinkan lumba-lumba hidup dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Jadi kira-kira menurut kalian apakah kita terus lanjut mencari atau mending balik kanan aja? Nah teman-teman, jadi kita belum beruntung, udah keliling 2,5 hampir 3 jam. Tapi ya resiko lah ya, ini lautan luas. Kita belum tahu jalurnya yang mana. Jadi emang belum dapet si lumba-lumbanya. Ini ombak mau gede nih anjir. Nah jadi rencananya sekarang kita mau snorkeling ala-ala ini di pantai Pasir Putih. Tapi si airnya emang lagi kurang begitu jernih. Iya, ombaknya lagi gede. Bismillah, kita cobain. Oh, loncat. Mau anu ya, jangan diving. Bismillahirrahmanirrahim.
setengah 11 siang kita baru sampai daratan lagi. Ini lumayan lama banget berarti kita di lautan. Dan ekspedisi kita belum berhasil ya. Tadi nyari lumba-lumbanya belum ada, nggak dapet. Terus kita lanjut snorkeling juga. Si airnya itu kalau dibilang keruh, nggak keruh-keruh banget, cuman emang untuk visibility-nya itu nggak clear, nggak yang jernih banget gitu. Jadi tadi untuk lihat karangnya itu emang kurang begitu jelas, ikan-ikannya juga nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, itu artinya kita disuruh untuk datang ke sini lagi untuk nyoba lagi yang kedua kali, yang ketiga kali mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan dapat. Dan untuk ekspedisi atau jelajah Sukabumi episode 3 akan saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan lanjut lagi. Pokoknya kalian tetap pantengin untuk perjalanan saya selama di Sukabumi ini. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia.